Hemat listrik, sebuah kenormalan baru. Gerakan peduli terhadap kuantitas maupun kualitas air, serta kepedulian terhadap sampah, termasuk sampah makanan dan pengurangan penggunaan plastik kemasan dan styrofoam, sudah menjadi keprihatinan dan kepedulian Biro APP dan AAP Keuskupan Bogor. Semua ini sudah diejawantahkan melalui tema-tema APP dan AAP terdahulu. Dalam aksi puasa pembangunan atau APP 2021, Biro APP dan AAP berkomitmen untuk terus sejalan dengan amanat Sinode yang kali ini berfokus pada penghematan energi listrik. Bagi sebagian besar orang Indonesia, listrik sudah menjadi bagian dari kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, we often take it for granted dengan memakainya secara berlebihan. Padahal, gerakan hemat listrik sudah digaungkan di mana-mana. Ironisnya, masih banyak saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik sampai saat ini. Pemborosan energi listrik bukan sekedar berkaitan dengan kesenjangan masalah distribusinya dan biaya pemakaian. Ada dampak ekologis yang harus diperhitungkan, menyangkut manusia, ciptaan lain, dan bumi. Dosa ekologis inilah yang terutama perlu disadari dan menjadi acuan untuk melakukan pertobatan ekologis. Dengan mengusung tema aksi puasa pembangunan 2021, Hemat Listrik, sebuah kenormalan baru, Gereja Keuskupan Bogor mengajak umat untuk mengedepankan hemat listrik melalui gerakan yang sederhana dan mudah diterapkan. Bagaimana umat menyikapi fakta bahwa masih banyak lampu menyala walaupun matahari sudah bersinar? Bagaimana umat pada akhirnya memiliki kebiasaan memakai listrik seperlunya? Atau juga kalangan menengah ke atas terdorong untuk mulai memakai listrik tenaga surya? Masih banyak langkah-langkah sederhana dan bermanfaat yang dapat dilakukan dan dikembangkan demi kelestarian bumi rumah kita bersama. Sebuah kenormalan baru, sebuah kelumrahan baru. Marilah kita semua memulai dan melaksanakan gerakan untuk menghemat energi listrik. Spiritualitas hemat energi. Kesombongan sesungguhnya merupakan titik hulu krisis energi yang dirasakan begitu dahsyat efeknya. Krisis energi yang kita warisi dari generasi pendahulu dan akan kita wariskan kepada generasi penerus terjadi karena manusia berasumsi alam ini diciptakan untuknya. Berdasarkan asumsi itu, manusia menganggap alam termasuk sumber daya energi diciptakan bagi mereka untuk dapat dieksploitasi semaunya dan sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, corak hubungan antara manusia dan alam timpang, sebab manusia hanya mementingkan diri sendiri. Manusia merasa besar kepala karena statusnya sebagai makhluk berakal dan khalifah bumi. Sudah selayaknya manusia merasa alam dibuat untuk melayani mereka. Perasaan manusia sebagai pusat terpenting dalam hubungan dengan alam inilah yang dinamakan antroposentrisme, paham yang menganggap manusia adalah yang paling utama. Bagi umat Kristiani, paham antroposentrisme dilegitimasi setidaknya oleh pemaknaan Alkitab yang tidak tepat. Dalam artian tertentu, melegitimasi dominasi manusia atas alam. Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 adalah sebuah contoh klasik. Dalam teks tersebut, dikisahkan Allah memberkati manusia dan bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di tengah pemahaman yang keliru berkaitan dengan iman kita, ada secercah cahaya. Santo Agustinus dan Santo Fransiskus dari Assisi justru mengikut sertakan wawasan ekologis dalam ajaran dan kehidupan iman mereka. Santo Agustinus, seorang uskup dari Hippo, hidup tahun 354 sampai 430 Masehi, mengulas masalah penciptaan dan alam semesta dalam terang kitab suci. Agustinus memiliki sudut pandang teologis ekologis yang diperkaya dimensi soteriologis keselamatan. Ia menekankan bahwa ciptaan di luar diri manusia, entah berjiwa atau tidak, tetap memiliki nilai lebih daripada sekedar bersifat memenuhi kegunaan manusia. Sedangkan Santo Fransiskus dari Assisi hidup tahun 1181 sampai 1226, tidak menempatkan diri manusia sebagai pihak yang duduk pada puncak hierarki. Fransiskus memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari ciptaan, ketimbang menggunakan semua ciptaan untuk menaik kepada Allah. Fransiskus justru menemukan Allah dalam semua ciptaan dan mengidentifikasi mereka sebagai saudara. Jika ditelusuri lebih jauh, permasalahan yang ada bukan pada pemanfaatan alam oleh dan untuk manusia, tetapi pemanfaatan alam yang serakah dan sangat berlebihan dengan berbagai macam motivasi yang egois. Mahatma Gandhi mengatakan, bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Memang tidak mudah menghalau keserakahan. Sebagai contoh, keserakahan dalam menggunakan energi listrik sehingga bersikap masa bodoh dengan orang lain dan alam. Kisah seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus kiranya secara tersirat bisa menjadi gambaran tentang dahsyatnya keserakahan. Ketika diminta Yesus untuk menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, dikatakan pemuda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Matius 19 ayat 22. Sebagai ganti keserakahan, kita harus mengembangkan sikap adil dan bijaksana dalam pemanfaatan alam dan menjaga bumi, rumah kita bersama. Kekayaan alam dan sumber energi harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan dikuasai segelintir kalangan saja. Lihatlah apa yang dilakukan Musa ketika para gembala bertikai dengan 7 anak perempuan seorang imam di Midian, memperebutkan air bagi ternak-ternak mereka. Yang kuat mau menguasai mata air untuk diri mereka sendiri, sehingga Musa lalu bertindak untuk membela yang lemah. Sikap adil dan bijaksana, inilah yang seharusnya kita miliki. Kita masih memikirkan pihak lain, terutama ketersediaan sumber energi listrik dan dampaknya. Kita tidak merasa arogan karena mampu membayar berapapun pemakaian listrik yang kita pakai. Hal ini akan membawa hasil. Kita tidak serakah energi listrik, tetapi kita hemat energi listrik. Sikap ini harus segera mungkin menjadi gerakan bersama, mengingat perilaku manusia yang kian konsumtif tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Pola hidup konsumtif ini kian menular pada setiap generasi dan semakin meluas menjangkau setiap sendi kehidupan yang semakin lama mengakar membentuk sebuah kebiasaan yang diagungkan sebagai sesuatu yang normal. Indikasi inilah yang menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Untuk itu, sebagai salah satu solusi, kita perlu sesegera mungkin menyerukan sekaligus menghidupkan sebuah normal baru, sebuah pola hidup yang lebih ekologis, yang lebih memanfaatkan sumber alam sehemat mungkin tanpa mengurangi manfaat yang dibutuhkan. Sikap ekologis inilah yang mampu menyelamatkan keberlanjutan hidup manusia
dalam relasi dengan alam, sekaligus sebagai bentuk silih ekologis atau pertobatan atas perilaku manusia selama ini yang kurang menghargai alam. Dengan demikian, kita masih memiliki harapan akan sumber energi di tengah kebutuhan yang semakin tinggi. Perbuatan kecil bermakna besar. Dalam Laudato Si, ensikliknya tentang perawatan rumah kita bersama, Paus Fransiskus mengatakan, banyak hal yang harus diarahkan kembali, tetapi terutama umat manusia harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran pada asal kita bersama, pada rasa saling memiliki, dan pada masa depan yang harus dibagi dengan semua makhluk. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa umat manusia tidak akan mungkin melibatkan diri dalam hal-hal besar hanya dengan doktrin. Tanpa dorongan batiniah yang mendorong, memotivasi, menyemangati, dan memberikan makna kepada kegiatan individu dan komunal kita. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pertobatan ekologis, yang berarti membiarkan seluruh buah dari pertemuan mereka dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Menghayati panggilan untuk melindungi karya Allah adalah bagian penting dari kehidupan yang saleh, dan bukan sebuah opsi atau aspek sekunder dalam pengalaman Kristiani. Akan timbul pertanyaan, apakah kita harus selalu melakukan hal-hal besar? Bapak Suci mengatakan, sangatlah mulia bila kewajiban untuk memelihara ciptaan dilakukan melalui tindakan kecil sehari-hari, seperti mematikan lampu yang tidak perlu. Di sini Bapak Suci menyinggung tentang hemat energi listrik. Meski mematikan lampu yang tidak perlu merupakan tindakan kecil, jangan pernah berpikir bahwa upaya tersebut tidak akan mengubah dunia. Hal kecil yang baik ini, bila dilakukan secara bersama di tengah masyarakat, akan memberikan suatu kebiasaan positif yang berdampak besar. Menumbuhkan kesadaran hemat energi listrik merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan. Salah satu kegiatan untuk menggugah kesadaran itu adalah kampanye Earth Hour. Kampanye ini merupakan kampanye 1 jam tanpa listrik yang dilakukan dengan mematikan seluruh alat-alat elektronik dan lampu. Kampanye Earth Hour ini dilaksanakan pada sekitar akhir bulan Maret, karena pada waktu tersebut cuaca di hampir seluruh belahan dunia cukup mendukung. Pada sekitar akhir Maret ini, cuaca cukup hangat, sehingga masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman tanpa pendingin atau pemanas udara yang memerlukan listrik. Di Indonesia, kampanye Earth Hour ini sudah digaungkan dan dilaksanakan juga oleh sebagian masyarakat. Hal sederhana ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan jika rutin dilakukan oleh banyak orang. Listrik yang dihemat selama 1 jam dapat dialokasikan untuk 1 rumah sederhana. Bayangkan berapa banyak listrik yang dapat dialirkan kepada yang lebih membutuhkan jika kampanye ini bisa diikuti oleh banyak orang. Artinya, budaya hemat listrik ini dilakukan secara rutin dalam setiap kesempatan. Akhir kata, dalam APP 2021 ini, kita diajak untuk sadar dan bijaksana menggunakan energi listrik secara hemat dan tepat sasaran. Selain itu, kita diajak untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sinar matahari sebagai penerangan dan menggunakan listrik tenaga matahari. Semuanya ini demi kebaikan, keberlangsungan, dan keseimbangan bumi kita, rumah kita bersama. Suatu tindakan yang dikehendaki Sang Pencipta. Mari, mulai saat ini, kita jalankan gaya hidup hemat listrik sebagai kenormalan baru. Hemat listrik, cintai bumi, cintai kehidupan.